Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kembali oleh karena pemeliharaan Tuhan. Kita bisa bertemu lagi. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Terima kasih sepanjang malam yang boleh kami lalui. Itu semua karena kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan atas kami. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolong kami Bapa, supaya firman-Mu boleh menguatkan, meneguhkan, dan membawa kami untuk menikmati hadirat Tuhan, janji-janji Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasalnya yang keempat ayat yang ke-7 sampai yang ke-21. Saya akan membacakannya untuk kita. Demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap di dalam Dia dan di dalam Allah, dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya kepada kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah telah dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, tema renungan kita pada pagi hari ini adalah kasih yang kekal, kasih yang abadi. Ya, Bapak Ibu, bulan Februari identik dengan bulan kasih, ya. Seringkali anak-anak muda secara khusus pada tanggal 14 kemarin, anak-anak muda berusaha untuk merayakan hari Valentine, di mana mereka menyatakan kasih mereka satu dengan yang lain. Tapi yang menjadi pertanyaannya, apakah hari-hari selanjutnya atau hari-hari sebelumnya, apakah itu adalah kita juga merayakan kasih? Ya, ini tergantung kepada pribadi lepas pribadi. Tetapi sesungguhnya kasih yang kekal itu bukan hanya tepat pada tanggal 14, bukan hanya pada bulan Februari, tetapi setiap hari hidup kita harus hidup di dalam kasih. Setiap minggu, setiap bulan, bahkan setiap tahun, bahkan setiap saat, setiap detik hidup kita harus hidup di dalam
kasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini sungguh luar biasa. Ya, kasih yang kekal. Kasih itu adalah kasih di mana menerima apa adanya tanpa terkecuali. Tidak ada udang di balik batu. Ada anak-anak muda yang mengasihi karena ada udang di balik batu, ya. Ada sesuatu di balik kasih yang diberikan atau yang diterima. Ini bukan kasih, ya. Kasih yang sesungguhnya adalah kasih yang menerima apa adanya, walaupun meskipun situasinya sulit, walaupun keberadaannya adalah tidak dianggap, kita tetap mengasihi. Itulah kasih yang kekal. Nah, kenapa kita harus mengasihi? Ya. Kenapa kita harus mengasihi? Kenapa kasih itu harus ada di dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya? Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Kita mengasihi satu dengan yang lain karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Berulang kali dikatakan bahwa sebab Allah adalah kasih. Bahkan di dalam ayat ke-19 kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Artinya bahwa sumber kasih itu bukan dari diri kita sebagai manusia, tetapi sesungguhnya itu berasal dari Allah sendiri. Dia mengasihi saudara dan saya. Dia begitu menerima saudara dan saya. Buktinya di dalam ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Saudara-saudaraku yang kekasihlah, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Artinya sumber kasih itu adalah dari Allah sendiri, ya. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan demikian Bapak Ibu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah dasar daripada kita mengasihi sesama atau mengasihi Tuhan. Karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Dia begitu mengasihi dunia ini, ya. Kita tahu bahwa dunia ini semua manusia ada di bawah hukuman maut, ya. Ada di bawah hukuman dosa karena manusia sudah hidup dan layak untuk dihukum. Karena orang-orang atau semua manusia tanpa terkecuali adalah hidup di bawah dosa. Oleh karena itu dia menyatakan kasih-Nya yang kekal itu. Dia mengaruniakan, dia memberikan anaknya yang tunggal. Yaitu supaya saudara dan saya tidak binasa, tidak ada di bawah hukuman dosa kita. Melainkan kita menikmati berkat keselamatan jiwa-jiwa kita. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, Allah lebih dahulu mengasihi kita, maka kita juga harus hidup di dalam kasih Allah. Oleh karena kita sudah menerima kasih yang kekal itu daripada Yesus Kristus, maka firman Tuhan mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Berulang kali dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Apa artinya Bapak Ibu? Artinya bahwa orang yang sudah menerima kasih kekal yang daripada Yesus Kristus, maka wajib hukumnya adalah harus saling mengasihi. Ya. Kalau kita melihat dalam Alkitab, kita ini disimpulkan dua saja, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Lalu dilanjutkan, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Artinya ketika Tuhan sudah mengasihi kita, ya, kasih yang kekal itu telah menjadi bagian kita, maka sekarang kewajiban kita adalah harus saling mengasihi satu dengan yang lain, ya. Dikatakan jika kita mengasihi, maka kita ada di dalam Allah sendiri, ya. Dan dia mengenal Allah, lahir dari Allah dan mengenal Allah, ya. Artinya bahwa hidup kita ini lahir dari kasih karunia Tuhan.
dan karena kita berasal daripada Allah, maka kita juga mengenal Allah itu adalah Allah yang kasih. Oleh karena itu, kasihilah sesamamu manusia. Saling mengasihi. Saling mengasihi bagaimana? Kalau Yesus mengasihi kita apa adanya. Yesus mengasihi kita tanpa embel-embel, tanpa syarat, ya. Kasih agapao, ya. Kasih tanpa menuntut balas dari kita sebagai orang-orang yang sudah menikmati kasih Tuhan itu. Saatnya kita akan membagikan kasih kepada sesama kita. Saling mengasihi satu dengan yang lain. Jangan cakar-cakaran. Jangan ada kebencian satu dengan yang lain. Jangan ada amarah. Tetapi yang diharapkan oleh firman Tuhan bagi kita pagi hari ini adalah saling mengasihi satu dengan yang lain. Kenapa kita harus mengasihi? Ini bukti bahwa kita mengasihi Allah. Nggak mungkin kita berkata aku mengasihi Tuhan, tetapi di sisi lain kita membenci saudara-saudara kita. Saudara kita siapa? Saudara kita adalah saudara seiman kita. Bukan hanya saudara kandung yang dilahirkan dari rahim yang sama, tidak. Tetapi saudara yang dimaksud di sini adalah saudara di dalam Yesus Kristus. Makanya dikatakan dalam ayat ke-20, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, ya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin dia mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Kenapa? Tuhan menganjurkan kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Oleh karena itu buah daripada kasih kita kepada Allah. Kalau kita berkata aku mengasihi Tuhan, itu artinya kita juga harus mengasihi sesama kita. Kita harus mengasihi saudara kita yang ada di sekitar kita. Ya, kita harus menerima mereka apa adanya. Ya, memang tidak ada yang sempurna di dunia ini. Ya. Anak kembar sekalipun tidak ada yang sempurna, tidak ada yang sama karakternya, berbeda-beda. Sehingga untuk kita bisa mengasihi satu yang dengan yang lain, kita harus menerima perbedaan itu. Perbedaan itu bukan untuk menjauhkan kita satu dengan yang lain, tetapi sebaiknya perbedaan demi perbedaan yang ada di antara kita itu mempererat kita untuk saling memahami satu dengan yang lain. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, buah dari kita mengasihi Allah akan terlihat melalui kasih kita kepada sesama. Makanya dikatakan, jikalau kita berkata, aku mengasihi Allah, ya, tetapi membenci saudaranya, dikatakan di situ, itu adalah pendusta, pembohong. Enggak mungkin Bapak Ibu kita berkata, aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatiku, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ketika pujian ini, kata-kata kita mengasihi Tuhan, itu artinya juga bahwa kita mengasihi sesama kita. Tidak mungkin kita berkata aku mengasihi Tuhan, tetapi hati kita penuh dengan kebencian, hati kita penuh dengan kedengkian, hati kita penuh dengan iri, hati kita penuh dengan amarah. Ini namanya adalah pendusta. Ini bohong. Ya. Kalau dengan pasangan kita, kalau kita berkata aku mengasihi engkau, padahal di dalam hati kita penuh dengan amarah, sesungguhnya kasih yang terucap itu adalah munafik. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, ya, tidak sinkron apa yang diucapkan dan apa yang ada di dalam hatinya sesungguhnya. Tetapi firman Tuhan ini mengajarkan kita, ketika kita berkata aku mengasihi Tuhan, karena Tuhan sudah mengasihi saya, maka saatnya aku mengasihi sesamaku. Ya, aku harus bisa menerima mereka apa adanya. Ya. Ini buah daripada kasih kita kepada Allah. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan,
Dikatakan di dalam ayatnya yang ke-11, saudara-saudaraku yang kekasih, jika Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Kasih Tuhan itu begitu kekal bagi saudara dan saya, ya. Kasih Allah itu begitu besar bagi saudara dan saya. Dia tidak melihat keadaan kita yang berdosa, tetapi dia melihat kita dengan kasih-Nya yang kekal, yang abadi, yang tulus, ikhlas, menerima dan mengampuni saudara dan saya. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, dikatakan dalam ayat ke-12. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Ketika kita saling mengasihi satu dengan yang lain, maka kasih Allah itu sungguh sempurna antara kita dengan saudara kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Ayat ke-14. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa sesungguhnya anak-anak Allah yang mengaku Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, itu artinya bahwa dia adalah anak Allah yang ada di dalam Dia, yaitu Yesus Kristus, dan Kristus ada dalam hati kita. Maka wajib kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Tidak boleh gigit-menggigit. Ya, bukan hanya di bulan Februari kita mengasihi satu dengan yang lain, tetapi sepanjang tahun, dari waktu ke waktu, setiap detik harus kita hidup di dalam kasih. Ya, karena kasih itu adalah Allah sendiri, dan sumber daripada kasih itu adalah Allah sendiri, dan buktinya Dia mengaruniakan anaknya Yesus Kristus bagi saudara dan saya supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Saatnya kita harus saling mengasihi. Ketika kita mengaku bahwa aku mengasihi Allah, buktikan lewat tindakan saudara dan saya, yaitu mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin kita berkata, wah bagaimana aku mengasihi musuhku gitu ya. Bagaimana aku mengasihi orang-orang yang tidak suka dengan saya. Bagaimana aku mengasihi orang yang suka memfitnah, menghina, yang suka menjelek-jelekan. Bagaimana aku bisa mengasihi orang yang mengkhianati saya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan katakan, engkau harus saling mengasihi. Kita harus saling mengasihi. Karena Allah lebih dahulu mengasihi Allah. Kalau ada di antara kita yang masih sulit untuk mengasihi satu dengan yang lain, mari kita mengoreksi diri kita. Jangan-jangan kita belum mengalami kasih Allah di dalam hidup kita. Jangan-jangan kita belum ada di dalam kasih Allah itu, dan kasih Allah belum tinggal di dalam hidup kita. Karena orang yang sudah menerima kasih Allah, maka dia mampu mengasihi orang yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, mari kita saling mengasihi dengan yang lain. Ampuni satu dengan yang lain. Terimalah kelemahan satu dengan yang lain. Karena saudara berbeda dengan yang lain. Saya berbeda dengan saudara. Karakter saudara berbeda dengan saya. Pasti ada perbedaan satu dengan yang lain. Saya katakan tadi bahwa anak kembar pun pasti ada perbedaannya. Ya, apalagi kita, ya, yang berbeda-beda kulit, yang berbeda-beda karakter, yang beda-beda kehidupan kita, ya, yang berbeda-beda suku asal kita, yang berbeda-beda didikan kita di tengah-tengah keluarga. Tapi firman Tuhan katakan, mari kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Ya. Bagaimana kita mengampuni? Firman Tuhan dikatakan di dalam Matius, kita harus mengampuni saudara kita itu bukan hanya 7 kali, ya, tetapi sesungguhnya kita harus menerima dan memaafkan, mengampuni orang-orang yang bersalah dengan kita adalah 70 kali 7 kali. Artinya bahwa terus menerus tanpa ada hentinya kita harus menerima saudara kita yang lain. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, jika kita mengakui bahwa kita adalah anak-anak Allah, jika kita mengakui bahwa kita adalah anak Yesus Kristus, Tuhan sudah ada di dalam hidup kita dan kita ada di dalam Tuhan, maka mari kita saling mengasihi dengan yang lain. Tinggalkan masa lalu, ya. Lupakan apa yang sudah
berlalu. Ya, mungkin ada banyak hal yang menyakiti hati kita, yang mengecewakan kita. Lupakan itu, tetapi arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Ya, pandanglah kepada salib Kristus itu yang sudah menebus saudara dan saya, yang sudah menerima saudara apa adanya. Pandanglah salib itu. Maka ketika kita memandang kasih Kristus yang Dia nyatakan melalui kematiannya di atas kayu salib itu, maka kita memahami bahwa sesungguhnya kita adalah orang-orang yang tidak layak menerima kasih itu. Dan menyadarkan kita, kalau Allah sendiri mau mati bagi saudara dan saya, kenapa kita tidak mengasihi saudara-saudara kita yang lain? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita hari ini untuk mengampuni sesama kita, menerima orang-orang yang ada di sekitar kita. Bila ada kekecewaan di dalam hatimu saat ini, bila ada luka batin, bila ada iri hati, bila ada kebencian yang sulit untuk dilepaskan sehingga sulit untuk mengasihi satu dengan yang lain, saya mau katakan sekarang ini, kalau engkau mau dikasihi oleh Allah, maka buktikan engkau mampu mengasihi Allah. Engkau mampu mengasihi sesama manusia. Ya, kalau kita mau dikasihi oleh Allah, maka kita juga harus membagikan kasih Allah itu bagi orang lain, Bapak Ibu. Karena kasih yang Dia berikan bagi kita itu lebih besar daripada kesalahan-kesalahan sesama kita manusia. Oleh karena itu, ingat bahwa kasih yang kekal itu ada di dalam Kristus. Dan kita ada di dalam Kristus, maka sekarang kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Tidak mungkin kita berkata aku mengasihi Tuhan, tetapi hati kita penuh dengan kebencian, hati kita penuh dengan iri, hati kita penuh dengan kedengkian. Tetapi sesungguhnya hati yang mengasihi Tuhan, maka harus hatinya dibebaskan, dilepaskan dari segala kekecewaan yang ada. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, hari ini mari kita mempraktekkan firman Tuhan ini untuk mengampuni dan menerima siapapun yang ada di sekitar kita dan mengasihi mereka. Kita mengasihi dalam bentuk apa? Kita bisa mengasihi dalam menceritakan kasih Allah bagi mereka. Kita juga bisa mengasihi mereka dengan kita membantu mereka dalam keadaan situasi, kondisi yang krisis pada saat ini. Kalau ada, silakan mengulurkan tanganmu bagi mereka yang membutuhkan saat ini, karena itu akan terlihat kasih kita bagi sesama kita. Lalu bisa juga kita mendoakan mereka. Mungkin tidak ada keuangan kita untuk mendukung mereka, tetapi kita ada lutut bertelut di hadapan Tuhan dan mendoakan mereka supaya mereka diberikan kekuatan untuk menjalani hari-hari yang ada di depan. Biarlah firman Tuhan ini menolong dan memberkati kita. Kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kami bahwa kasih yang kekal itu ada di dalam Yesus Kristus. Tuhan, tolong kami Bapa, supaya kasih-Mu itu kami boleh menerimanya dan kami boleh mempraktekannya dengan mengasihi sesama kami, sehingga buah daripada kasih yang boleh kami terima daripada Tuhan itu kami boleh bagikan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kasih yang kekal hanya ada di dalam Yesus Kristus yang sudah mengampuni dan menebus dosa-dosa kami. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang mengikuti persekutuan pagi hari ini. Tuhan, berkati mereka Tuhan. Engkau lawat mereka. Bila ada kebencian, iri, kedengkian, kekecewaan yang ada, yang menumpuk di dalam hati mereka saat ini, hamba berdoa dalam nama Yesus, lepaskan dan bebaskan mereka Bapa. Tapi biarlah kasih Allah memerintah dalam hati mereka, sehingga kasih itu memungkinkan dan memberikan kekuatan bagi mereka untuk saling mengasihi satu dengan yang lain, untuk melepaskan pengampunan satu dengan yang lain. Berkati Tuhan saudara-saudaraku. Terima kasih Tuhan, kami terus memberkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintahan kami, mulai dari presiden, wakil presiden, bahkan seluruh kabinet menteri yang ada sampai
RW RT. Tuhan, berikan kekuatan bagi mereka, hikmat yang daripada Allah itu boleh menjadi bagian pemerintahan kami, sehingga segala kebijakan yang mereka ambil boleh mendatangkan damai sejahtera di tengah-tengah bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah syukur doa kami Tuhan, yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dalam kehidupanmu sepanjang hari ini. Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati usahamu, sehingga segala sesuatu yang dikerjakan oleh tanganmu Tuhan buat berhasil. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.